Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke mimpi. Maka Tolha menjumpai di dalam mimpinya dua orang yang datang dari Yaman ini. Ketika datang dari Yaman ini, maka akhirnya di dalam mimpinya mereka berdiri di sebuah tempat yang sangat indah. Wa yahsabuhu bil jannah. Tolha itu menyangka, aku tidak bisa mendeskripsikan tempat itu saking indahnya kecuali satu. Kesimpulan aku, itu surga. Saking begitu indahnya tempat itu. Yang menarik, pada tempat itu selalu ada suara panggilan nama seseorang untuk masuk ke tempat yang sangat indah itu. Aku termasuk yang ada di depan tempat itu. Dan tidak jauh dari aku berdiri ada dua orang yang datang dari Yaman yang aku selalu perhatikan gerak-gerik mereka ketika mereka masih hidup di Madinah. Ternyata ketika aku sedang berdiri di depan tempat itu ada suara panggilan. Ternyata ada panggilan untuk memasuki tempat yang aku kira surga. Dan pertama kali yang dipanggil untuk memasuki surga bukan dia yang meninggal mati syahid di peperangan. Tapi yang dipanggil pertama kali adalah dia yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabatnya yang pertama meninggal dunia di peperangan. Masuklah orang itu pertama kali ke surga. Pertama kali dia masuk ke dalam surga. Lama, fatrah tawilah. Lalu terbentang waktu yang cukup panjang. Lalu baru ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua siapa yang dipanggil? Yaitu sahabatnya yang meninggal di peperangan. Ketika Tolha melihat itu, saking beliau yastagrib itu merasa heran dengan mimpi yang beliau jumpai, beliau terbangun dari mimpinya. Dan beliau tidak habis pikir. Dua orang sahabat, yang satu gugur di jalan Allah, yang satu gugur bukan di jalan Allah. Tapi yang dipanggil oleh Allah pertama kali adalah yang tidak gugur di jalan Allah, yang meninggalnya 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Al-muftarad kalau dalam bahasanya. Al-muftarad seharusnya yang masuk surga pertama kali siapa? Yang mati syahid. Karena apa? Berjihad itu merupakan darwatu sanamil Islam. Puncak keagungan amal Islam itu terletak pada jihad. Tapi kenapa yang meninggal yang pertama kali masuk surga itu yang kedua? Lalu Tolha bertanya kepada setiap orang yang beliau temui, kenapa yang masuk pertama kali ke surga itu ini? Tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang menyenangkan. La yukni'uhu. Tidak ada satupun yang bisa memuaskan jawaban untuk Tolha. Sampai terdengar di telinga Rasulullah. Ketika terdengar di telinga Rasulullah, Nabi memanggil Tolha dan bertanya kepada sahabat Tolha, wahai Tolha, apa yang kamu perhatikan dari mimpimu, wahai Tolha? Ceritakan kembali. Ya Rasulullah, engkau pasti mengenal dua orang bersahabat yang datang dari Yaman. Aslama, dua-duanya masuk Islam. Lalu yang satu meninggal di peperangan. Bala. Yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Bala, ya Tolha. Betul ya Tolha. Kenapa ketika aku menjumpai mereka di dalam mimpi, yang satunya masuk surga lebih dulu, yang tidak meninggal di peperangan, setelah sekian lama dan derajatnya jauh tinggi di dalam tempat itu, baru yang dipanggil itu yang kedua. Dan yang kedua dipanggilnya terakhir. Dan itu pun derajatnya tidak setinggi sahabat yang pertama. Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi itu memberikan isyarat banyak sekali ilmunya. Lalu Nabi berkata, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya masih mengikuti 1 tahun hidupnya? Iya. Dia masih sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah? Iya. Dan dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Iya. Ya Rasulullah. Tambahan sholatnya, tambahan Ramadannya, dan tambahan amal solihnya. Itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada sahabat yang 1 tahun sebelumnya meninggal di peperangan. Mari kita gali. Ini hadis ini memberikan makna banyak. Satu misalkan, orang tua semakin tua sebenarnya memiliki semakin banyak kesempatan beramal.
Karena tadi kita mendapatkan dalam hadisnya, perbedaan 1 tahun bisa menjadikan melesat terbentang jarak perbedaan antara yang 1 tahun hidup lebih lama daripada 1 tahun yang hidupnya lebih pendek. Di sisi yang lainnya, hadis ini memberikan kepada kita sebuah pengertian. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, 1 Ramadan saja yang membedakan 2 orang yang bersahabat, 1 Ramadan saja bisa membentangkan jarak perbedaan di surga. Sejarak perbedaan sejauh itu hanya dengan 1 Ramadan. Apabila seseorang telah diterima Ramadannya oleh Allah, maka sebesar itu keutamaan yang didapatkan manusia kalau mereka mendapatkan Ramadannya diterima oleh Allah. Itu baru 1 Ramadan, apalagi 2 Ramadan, apalagi 3 Ramadan. Maaf ya, Ramadan itu tidak meminta kuantitas, tapi Ramadan itu meminta kualitas. Banyak para sahabat, Ramadannya lebih sedikit daripada kita, Pak. Contoh, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, 30 tahun beliau masuk Islam, 38 tahun beliau meninggal dunia dalam perang Khaybar. 8 tahun beliau mengikuti keislaman. Kalau dihitung dari indikator Ramadan, berarti 7 kali atau 8 kali dia mengikuti Ramadan. Tapi wafatnya Sa'ad bin Mu'ad mengguncangkan arsy-Nya Allah. Abu Bakar, kuantitas Ramadannya kalah sama saya, kuantitasnya. Karena beliau berusia, pada itu berbeda usianya dengan Rasulullah 2 tahun. Berarti kalau Rasulullah SAW sekitar 8 atau 9 kali Ramadannya, berarti kurang lebih Abu Bakar pun hanya 8-9 kali Ramadannya. Tapi apakah Ramadan saya 12 tahun balik, 44 tahun hari ini, berarti saya sudah 32 tahun mengikuti, betul ya, 32 tahun saya mengikuti Ramadan, 32 kali saya mengikuti Ramadan. Apakah saya bisa mengalahkan kualitas Ramadannya Abu Bakar? Kalah, tidak mungkin, Pak. Tapi disitulah kita belajar bahwasanya Ramadan itu merupakan sebuah perkara besar, di mana 1 Ramadan saja bisa membuat jarak perbedaan antara seseorang dengan orang lain, sejarak perbedaan yang cukup jauh yang diterangkan dalam hadis riwayat Thalhah. Dan itu memberikan kepada kita sebuah arti. Pantes kalau para sahabat itu membagi doanya hanya berkaitan tentang Ramadan. Mau ya Bapak? Pernah membaca perkataan Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif? Para sahabat itu membagi doanya secara prioritas itu cuma berkaitan Ramadan saja. Karena sahabatu yad'unallah ba'da Ramadan ayyataqabbala minhum a'malahum fi Ramadan. Para sahabat Nabi, kalau mereka sudah menyelesaikan Ramadan, tidak ada prioritas mereka berdoa kecuali satu. Selama 6 bulan, dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai 6 bulan, itu kecuali satu mintanya. Ya Allah, terimalah amal kami di bulan Ramadan. Tapi ketika mereka sudah menuju 6 bulan berikutnya, maka tidak ada doa yang paling mereka prioritaskan kecuali satu. Mereka meminta supaya Ramadan itu diberikan kesempatan kepada mereka untuk sampai di bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu memberikan kesempatan kepada kita, sebuah kesempatan yang besar, Pak. 1 Ramadan saja sudah membentangkan jarak. Maka inilah yang menjadikan kita, Allah tidak meminta 12 bulan. Allah cuma minta 1 bulan. Berikan hatimu untuk Ramadan. Kurangi kecintaan kamu kepada dunia dulu. Kurangi aktivitasmu kepada makhluk. Kurangi pandanganmu kepada screen. Dan Allah cuma minta 1 bulan. 1 bulan itu bisa untuk menutupi recehan-recehan amal kita yang tidak diterima sama Allah, bisa ditutup dengan Ramadan ketika kita maksimal. Makanya tidak mengherankan kalau para ulama meliburkan fatwanya, meliburkan ilmunya, fokus hanya kepada Sang Khalik. Maaf ya, banyak orang Ramadan, terutama di masyarakat Melayu, kita diuji oleh Allah. Persis benang merahnya kayak ujian yang menimpa kepada Ashabus Sabt.
Ashabus Sabt itu kalau hari Sabtu tidak boleh mancing dan tidak boleh untuk pergi menangkap ikan, justru hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Dan maaf ya, Ramadan itu perputaran uang dan ekonomi itu menggeliatnya luar biasa. Dan itu betul-betul menguji keimanan. Jualan kue kering, lakunya itu ya pas Ramadan. Jualan gamis, lakunya kenceng itu ya Ramadan. Makanya angka perputaran ekonomi, terutama ketika semakin mendekati Idul Fitri, itu perputaran paling tinggi dalam satu tahun dalam neraca ekonomi bangsa Indonesia. Tapi itu sebenarnya ujian untuk kita, Pak. Padahal kita paham, sampai kita menjumpai dalam kitab manaqibnya Abdurrahman bin Auf, itu mendapati Abdurrahman bin Auf itu turun itu profitnya ketika pas di bulan Ramadan. Karena dia ngurangin beberapa macam aktivitasnya. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati, kenapa kok Ramadan sampai mendapatkan perhatian sebesar itu? Sekali lagi disitulah kita belajar. Ramadan itu satu kali saja membentangkan jarak yang luar biasa. Dan itu kesempatannya hanya berlaku kepada mereka yang betul-betul hatinya masih berada pada fitrah. Dia kolektor surga yang menjadi tujuan terbesar pada hidupnya ketika nanti meninggal dunia. Pak, Ibu, Allah tidak minta 12 bulan. Allah cuma minta 1 bulan. Saya, Pak, punya seorang ikhwan, jamaah, cuma jualan buku. Emperan, kalau ada tabligh akbar di satu masjid. Jualan madu, jualan poster-poster Islam, Pak. Tapi saya jadi saksi. Tidaklah setiap iktikaf, saya selalu menjumpai beliau itu ada dan tidak pernah ketinggalan iktikaf 10 hari. Di setiap Ramadan. Ada orang, maaf sekali, yang mereka itu sudah mendapatkan gaji yang banyak. Allah tidak minta panjang-panjang. Allah minta kalau tidak bisa sebulan, 10 hari aja yang terakhir. 10 hari pun terakhir tidak pernah dia iktikaf menghadap kepada Allah. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan bukan kitanya yang tidak bisa. Allah yang menutup rahmatnya dari manusia yang Allah tidak inginkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan itu. Makanya itu keutamaan yang pertama. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا